Nah, kenapa saham-saham kaitan CPO menarik? Dan ini saya sudah bahas di debut saya kemarin di Bisikan Bernard kaitan mengenai pungutan ekspor CPO yang mengalami penurunan. Di mana kita bisa melihat bahwa harga referensi produk minyak kelapa sawit untuk penetapan biaya keluar dan pungutan ekspor periode 1 sampai 15 Januari 2023 ini hanya sebesar 858,9 USD per metrik tonnya. Dan ini turun dibandingkan Desember lalu tanggal 16 sampai 31 sebesar 1,49% atau turun 13,03 USD. Dan juga dari pemerintah juga memberikan kebijakan, yakni kaitannya mengenai minyak goreng dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan metode di bawah 25 kg, dikenakan BK USD 0 per metrik tonnya. Nah, oleh karena itu, untuk saham-saham CPO, kita lihat hari ini LSIP juga baru aja breakout di kisaran area 1040, sehingga ini kita bisa perhatikan cukup menarik. Lakukan stop loss dia turun di bawah area 1015 dan next resistance ada di area moving average 50 di area 1070 dan juga area 1105. Dan untuk LSIP ini memang dia biasanya menjadi leadingnya untuk perusahaan-perusahaan CPO karena dia menjadi salah satu perusahaan CPO dengan market cap dan net profit paling besar dibandingkan yang lainnya. Ini yang bisa kita perhatikan. Nah, selain CPO, yang bisa kita perhatikan juga untuk melakukan swing trading, sekali lagi saya sampaikan ya, stop loss penting di kondisi market volatile seperti ini, adalah saham ditanya mengenai konstruksi. Nah, mengapa konstruksi ini menarik? Karena yang pertama harganya udah turun cukup dalam, dan yang kedua tahun ini pemerintah juga mengalokasikan anggaran infrastruktur naik 7,75% year on year menjadi 363,8 triliun. Dan Waskita yang menjadi salah satu perusahaan di bawahnya atau yang masuk di dalam sektor konstruksi, dia juga baru saja memenangkan tender, yaitu proyek pekerjaan di dalam Pelabuhan Patimban dengan nilai kontrak sebesar 3,7 triliun. Dan dalam proyek tersebut Waskita sebesar 16% atau 595 miliar. Dan Waskita sudah terlihat area demandnya yang cukup kuat dan dia baru saja berhasil menembus area moving average 20-nya. Nah, ini ada potensi dia breakout. Jika dia breakout di area 384, ini akan menjadi peluang yang cukup menarik untuk Waskita dengan next resistance di kisaran area 418 dan nextnya di area 474. Ini Waskita juga sudah menunjukkan adanya tanda-tanda akumulasi dengan peningkatan volume yang menarik 2 hari terakhir, walaupun IHSG volumenya di hari pertama dan kedua sangat rendah. Volume IHSG kemarin hanya 5 triliun, hari ini hanya kisaran 7 triliun. Benar. Begitu untuk sektor yang ini benar banget ini Bro Bernard, karena kemarin juga kita sudah memperhatikan nilai transaksi yang turun di akhir tahun ternyata berlanjut di awal pekan ini. Beberapa rekan-rekan kita ternyata banyak yang khawatir juga ini Bro Bernard. Boleh nggak dikasih tanggapan nih, apakah ini merupakan satu anomali begitu adanya penurunan nilai transaksi dari akhir tahun hingga awal tahun, atau ya memang ini biasa aja gitu, ini wajar terjadi? Oke, jadi kalau untuk spesifik hari kemarin ya, kita lihat bursa Asia kemarin tutup ya, jadi belum banyak investor yang melakukan aktivitas trading di pasar saham. Jadi kemarin hanya 5 triliun, hari udah mulai peningkatan menjadi 7 triliun, hampir 8 triliun, tetapi ini disebabkan yang pertama tentu saja karena baru habis liburan ya, banyak orang yang belum comeback untuk masuk ke pasar saham lagi, dan kita juga melihat banyak kepanikan juga ya, terutama dari sisi retail, karena ternyata Desember Santa Claus Rally Effect yang diharapkan oleh investor itu terjadi, sehingga banyak yang mungkin nyangkut atau beristirahat terlebih dahulu di sini. Tapi nanti ketika IHSG breakout area 6953 yang saya sampaikan tadi, ini bisa menjadi momentum IHSG kembali ramai karena banyak investor retail terutama trader yang memanfaatkan peluang ketika dia market rally yang ditandai dengan breakout di IHSG-nya. Nah, ini kita jangan sampai ketinggalan nih, kalau dia breakout, ini menjadi momentum yang menarik dan potensially menurut pandangan saya market
bisa kembali ramai. Apalagi jika minggu pertamanya, minggu kedua biasanya lebih ramai. Nah, jangan ketinggalan dan jangan lupa supaya semakin kencang cuannya, join bareng kita trading dengan menggunakan aplikasi Spot by Sukor Sekuritas. Cara gabungnya gampang banget melalui eform.sukorsekuritas.com ya. Prosesnya hanya 1 hari kerja aja udah bisa pakai aplikasinya. Oke, Bro Bernard, tadi kita udah membahas beberapa saham yang potensial dan juga menarik, termasuk dengan beberapa sektor yang unik gitu ya. Ada CPO dan juga konstruksi yang sudah disebutkan oleh Bro Bernard. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi sektor-sektor lainnya gitu, Bro Bernard, apakah komoditi di awal tahun ini masih menarik begitu untuk kita bahas? Oke, untuk kaitan mengenai komoditas, pandangan saya tentu saja ini masih menarik selama yang pertama perang antara Ukraina dan juga Rusia masih berkelanjutan, sehingga suplai dari batu bara ini masih tertahan. Apalagi dengan China yang akan berencana membuka lockdown-nya secara penuh yang diharapkan. Sehingga tentu saja aktivitas industri manufaktur akan kembali terekspansi, yang mana ini akan berdampak kebutuhan dari batu bara akan meningkat. Walaupun nanti kita bisa hati-hati waspada ketika musim dingin berakhir, teman-teman jangan lupa untuk melakukan taking profit. Karena mengapa? Karena saat ini Eropa, Amerika Serikat itu banyak kebutuhan batu bara karena musim dingin untuk penghangat ruangan, untuk tenaga listrik. Walaupun tentu saja smelter yang merupakan untuk membuat electric vehicle untuk mengolah nikel ini juga membutuhkan batu bara. Nah, oleh karena itu untuk saham-saham kaitannya mengenai batu bara, saya juga udah rekomendasikan beberapa. Mulai kemarin saya udah rekomendasikan yang pertama PTPA. Dia udah berhasil mengalami pantulan ya di area support kisaran area 3.610, dia berhasil mantul, dia sedang menguji area moving average 20 di area 3730, dan jika dia bisa menembus, ada resisten yang perlu diwaspadai di area 3830. Dan jika dia menembus 3830, ada potensi dia membentuk pola semacam inverted head shoulders, dan nextnya ada moving average 100 di kisaran area 3960, dan nextnya di area 4310. Ini yang bisa diperhatikan oleh sekalian. Dan selanjutnya saya di bisikan Bernard, saya juga mention mengenai Harum mulai dari kemarin. Kalau teman-teman yang udah ngikutin dari kemarin, teman-teman pasti udah ngikutin. Di sini bisa lihat bahwa area 1600 ini merupakan area support yang cukup kuat untuk Harum, dan 2 hari beruntun dia mengalami peningkatan cukup signifikan. Next dia akan menguji area moving average 50 di area 1670, dan nextnya resisten yang kuat lanjutnya adalah di atas moving average 20 dan 100 di kisaran 1725. Di area ini teman-teman bisa perhatikan untuk aktivitas taking profitnya. Dan selanjutnya, Pak, kalau tiap resesi biasanya banyak orang switch ke safe haven aset. Market sepi, banyak ke safe haven aset. Itu apa? Emas. Dan baru saja pagi tadi teman-teman kalau dengar saham pagi, saya BRMS juga rekomendasikan hari ini mengalami kenaikan cukup signifikan di angka 4,4%. Perhatikan area support di area 161, tetapi kalau teman-teman mau nunggu breakout bisa perhatikan area 173, dan jika breakout bisa lakukan breakout dengan resisten di kisaran area 185, itu juga dekat dengan moving average 100-nya. Dan juga untuk saham-saham related sama emas, tadi saya juga rekomendasikan pagi itu, yaitu MDKK naik 4,6%. Selamat yang cuan dari MDKK. Teman-teman bisa perhatikan area next resisten yang perlu diwaspadai di area 4.400. Teman-teman bisa perhatikan taking profit buat yang ikut bisikan Bernard pagi tadi. Jadi selamat buat teman-teman yang udah cuan. Dan tentu saja buat teman-teman untuk nanya-nanya ke mentor, ke edukator Sukor Sekuritas, itu teman-teman bisa bergabung ke grup namanya Sukor Cuan Troopers. Kalau awal cuma tiap pagi, teman-teman bisa nanya, karena aku harus kerja, meeting, kemudian ngurusin Sukor. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir. Saya udah siapkan banyak edukator di tim Sukor Sekuritas. Kita ada sekitar 6 edukator, di mana edukator ini khusus untuk maintain teman-teman yang mau nanya soal saham. Dan teman-teman caranya gampang untuk join. Buka rekening Sukor di eform.sukorsekuritas.com, atau bisa buka rekening langsung di aplikasi Spot by Sukor Sekuritas yang bisa di download di App Store maupun
Google Play Store. Nah, kemudian di aplikasi ini teman-teman bisa melakukan buka rekening Sukor. Dan ketika nanti teman buka rekening Sukor, 1-2 hari kerja dikirimin email, bisa login, nanti di all menu teman-teman bisa masuk ke starter kit. Nah, di starter kitnya ini ada link untuk masuk ke Telegram Sukor Cuan Troopers, Sukor Cuan Troopers channel maupun kaitannya mengenai fundamental, teman-teman bisa diskusi banyak di situ. Jadi jangan lupa manfaatkan January Effect ini dengan buka rekening Sukor dan bergabung menjadi Sukor Cuan Troopers. Sekarang saja ya Daniel ya, kita banyak kejutan. Mulai dari merchandise menarik tiap IG Live, kemudian buat klien, kita banyak event edukasi sebulan sekali yang secara offline. Kemudian kita banyak roadshow ke sana sini. Nanti juga bulan Maret nanti kita ada kejutan di ulang tahun Sukor. Jadi ini spesial buat teman-teman yang merupakan nasabah Sukor Sekuritas. So, jangan lupa untuk join Sukor Sekuritas di link bio Sukor Sekuritas atau link bio Mantap. Jadi jangan lupa ya, melalui eform.sukorsekuritas.com atau download dulu aplikasinya di Google Play Store ataupun melalui Apple Store dan bergabung di sana. Pokoknya kita akan banyak event yang lebih menarik lah dari tahun 2022. Pokoknya kita makin hari makin seru di Sukor Sekuritas ya. Nah, dan juga untuk teman-teman Cuan Troopers yang ingin bertanya, jangan lupa masukin pertanyaannya di kolom question and answer nih. Mumpung ada Bro Bernard yang bisa langsung jawab ya. Biasanya Bro Bernardnya sibuk, tapi mumpung masih bisa dijawab pada malam hari ini, pertanyaan dimasukkan di kolom question and answer, akan kita jawab satu persatu. Dan saya juga mau ingetin untuk para Cuan Troopers ya yang sudah bergabung dan sudah menjadi anggota dari Cuan Troopers, kalian bisa memanfaatkan loyalty programnya kita ya, karena dengan user ID-nya para Cuan Troopers kalian ini bisa mendapatkan diskon di beberapa merchant yang sudah menjadi rekanan dari Sukor Sekuritas. Gampang banget, lihat aja nanti di Instagram kita di Sukor Sekuritas. Nah, kita ya. Nanti kita merchant barunya akan merchandise yang baru ya, kita merchandise. Bukan. Merchant baru kita akan mulai minggu depan nih. Kita udah ada yang baru, beberapa merchant. Boleh kita spill nggak nih merchantnya yang mana aja ini, Bro? Oke. Boleh. Kita totalnya udah sekarang iya, kita menuju ke 30 ini. Dikit lagi kita udah ada 30 merchant ini, Bro. Karena kita akan kerjasama dengan Nalagetix juga nanti ya. Dan juga kita akan bekerja sama dan sudah bekerja sama dengan Batik Walters ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin batik itu bisa dapat promo menarik. Dan juga ke beberapa rekan-rekan food and beverage kita yang sudah menjadi rekanan gitu, ini bisa mendapatkan diskon khusus gitu ya, apabila menjadi Sukor Cuan Troopers. Nah, Bro Bernard, kita balik ke pergerakan market nih ya. Kalau tadi sudah dijelasin emiten emas, tadi ada yang nanya MDKA seperti apa, udah dijelasin, plus dengan BRMS yang udah cuan double digit gitu ya dari hari kemarin. Selamat buat yang udah cuan nih para Cuan Troopers. Kita coba lihat ke sektor yang biasanya menarik di awal tahun, karena kan kalau kita lihat sebentar lagi di bulan Januari ini kita ada momentum Imlek juga gitu ya, yang biasanya di Februari ini sekarang ada di Januari. Apakah ini nanti akan besar pengaruhnya bagi emiten-emiten retail atau konsumsi? Oke, untuk emiten retail kita melihat bahwa menjelang tentu saja nanti ada Chinese New Year, kemudian di bulan Ramadan, di bulan Maret, tentu saja ini juga bisa menjadi hal yang bisa kita perhatikan. Tetapi saat ini emiten retail flow-nya masih minim ya, untuk saat ini kita bisa melihat. Tetapi yang udah menarik nih, saya juga udah rekomendasikan tadi pagi, yang sudah bergerak di area support yang cukup kuat, dan sudah ada rejection membentuk candle inverted hammer di area support, yaitu adalah LPPF ya. LPPF, teman-teman bisa perhatikan area support di area 4620, stop loss jika turun di bawah 4400 dengan resisten di kisaran area 4900 dan nextnya di kisaran area 5250. Ini untuk LPPF ini bisa diperhatikan. Nah, dia baru saja mengalami koreksi dan mudah ada rejection. Dan selanjutnya
Untuk emiten kaitannya mengenai supermarket, saya juga udah call ya kemarin ya, selamat yang udah dapat MPPA. Ini MPPA juga baru turun dalam, dia udah apa namanya udah tertahan di area support 2 hari beruntun candle hijau. Dia area supportnya 128, stop loss jika turun di bawah 122, dengan resisten moving average 20 di area 140, dan nextnya di kisaran area 158. Ini juga menarik untuk perhatian dari teman-teman sekalian untuk MPPA dan juga tadi LPPF. MPPA dan LPPF. Happy cuan nih buat yang dengerin bisikan Bernard. Ini menarik. Kita, wow, langsung ada banyak banget pertanyaan ini Bro Bernard di kolom question and answer. Kita jawab satu persatu. Ini ada pertanyaan menarik dari Ivi Cahyadi. Ko Bernard, next year kan pemilu. Sektor apa yang menarik untuk dilirik di tahun ini katanya? Belum apa-apa udah nanya tahun depan loh. Oke, pemilu. Jadi gini, kan tahun depan itu pemilunya di bulan Februari 2024, kalau nggak salah ya, di kisaran bulan Februari 2024. Pas hari Valentine, itu kalau aku nggak salah, ntar aku harus cek lagi nih. Nah, pemilu itu kampanyenya tahun ini panjang, yaitu di kisaran 9 bulan. Kenapa panjang? Karena pemilu tahun depan itu akan berbarengan antara Pilpres dan juga pemilu DPR dan juga DPRD serta DPD. Itu barengan. Jadi masa kampanye lebih panjang. Nah, dengan masa kampanye lebih panjang, kita kurangin aja dari Februari kurangin 9. Jadi Februari kurangin 9 itu kurang lebih ada bulan Mei. Nah, bulan Mei potensi yang menarik untuk kita melirik emiten-emiten nanti untuk pemilu. Tetapi jangan lupa, biasanya saya udah memperkirakan ya, tadi sudah menyampaikan berdasarkan berbagai prediksi ekonom ada potensi resesi di bulan Maret April, terutama di pasar saham. Dan biasanya Mei itu saya juga terus menyampaikan ya, sell on Mei itu memang ada. Biasanya minggu ketiga bulan Mei udah mulai habis, itu harganya mulai naik lagi. Nah, kesempatannya nanti kita bisa mulai belanja lagi minggu ketiga bulan Mei nih untuk emiten-emiten nanti untuk pemilu ataupun untuk kaitannya mengenai saham-saham perbankan ya. Biasa saya call ketika minggu ketiga bulan Mei.